kronologinya gimana peristiwa yang kemarin yang di Boyolali itu terkait makam Mbah apa namanya? Kolo Jengking. Kolo Jengking nggih. Pripun niku? Mbah Kolo Jengking, Mbah Kelabang atau Mbah Kolo Jengking itu kalau di koran-koran itu kan Mbah Kelabang, ngoten. Oh, nggih nggih nggih. Mbah Kelabang Nggih. atau Mbah Kolo Jengking. Niku tepatnya di mana itu? Di Adalah Boyolali mana coba? itu tepatnya di Dusun Kelabang, Desa Jatirejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa nggih. Tengah. Siap siap. Nggih. Nggih, pripun niku kronologinya kok sampai polisi turun tangan? Itu memang ada oknumnya yang sengaja memang memalsukan atau membongkar atau bagaimana? Saya baca sedikit di media itu seperti itu framingnya itu. Tapi coba yang jenengan langsung turun ke lapangan itu bagaimana kronologinya? Waktu itu malah pertama kita belum tahu itu. Jadi sekitar seminggu sebelumnya itu kita itu bicara tentang manuskrip Pajang itu di tim kecil. Ya. Kami bicara manuskrip Pajang, diantaranya daerah-daerah mana aja sih ada yang apa namanya peninggalan dari Pajang itu di sekitar sini gitu. Diantaranya ya daerah Sawit situ ternyata banyak itu. Oke, Nah, cuman kita kan belum tahu gitu. Cuman kata ahli ziarah daerah Kelabang itu ada gitu. Nah, kita ke sana. Oke. Nah, tapi pagi-pagi ketika saya belum ke sana itu saya telepon seorang teman di daerah situ. Kebetulan beliau juga kadang ngisi Jumatan di situ, ngisi khotbah. Jadi pas beliaunya agak lega gitu ke sana, ternyata banyak polisi gitu. Terus setelah itu saya di-share sama temen ya apa namanya berita di koran itu. Ya udah kita ke sana karena itu dalam wilayah apa hukum ya, karena sudah dalam pemeriksaan polisi ternyata. Jadi kita kan mampir dulu ke kelurahan. Kita mampir dulu ke kelurahan, malah kebetulan artinya kita bicara dengan Pak Lurah, bicara dengan Pak apa namanya Sekdes, dengan ada Pak Polisi juga di situ dan ada dari pihak Dan Ramil gitu. Ya diterangkan juga di situ bahwa ada yang bongkar makam gitulah intinya, masyarakat tidak terima kemudian melaporkan gitu, melaporkan pembongkaran itu. Nah, cuman saya belum tahu wujudnya seperti apa, itu belum tahu. Nah, kemudian kami diantarkan dari pihak polisi untuk ke lokasi karena kami bilang kami cuma peduli dengan historinya, artinya histori sang tokoh itu siapa sih gitu. Kalau bisa kan nanti kita melihat dari tanda-tandanya, dari apa namanya nisannya seperti itu. Nah kemudian kami ke sana gitu. Sekedap Mas Zen, ini kan di dalam berita itu yang sudah beredar itu di beberapa berita online itu disebutkan ada 9 orang ya, 9 orang. Nah, satunya itu orang situ asli dari Desa Jatirejo dan 8 orang itu dari luar Jatirejo. Nah, ini pertanyaannya gini. Ini orang-orang 9 orang ini sebetulnya orang dari punya kepentingan apa kok ujuk-ujuk datang ke situ bongkar makam tanpa memberitahu aparat setempat untuk membongkar, itu motifnya apa sebetulnya? Nah, kalau mau sudah bicara motif itu harus dengan Pak Polisi itu. Kalau yang diberitahukan kepada kami, Mas Awi ini beliau yang diberitahukan sama kepala desanya ini kepada kami. Mas Awi ini sebenarnya orang baik, dia itu selalu bantu kegiatan-kegiatan di kampungnya gitu. Oh, yang Mas Cuman Awi. beliau ini suka ziarah juga barusan gitu. Kemudian kebetulan bertemu mungkin dengan kelompok yang suka ziarah juga gitu ya. Tidak tahu kemudian terjadi pembongkaran itu begitu. Jadi nggak ada motif sama sekali yang disampaikan kepada kami gitu. Jadi saya sendiri juga nggak tahu motifnya apa gitu. Oh, jadi Mas Awi ini memang asli orang Jatirejo di situ ya. Nah, yang 8 orang ini sebetulnya kelompok dari mana ini, Mas? Yang 8 orang ini?
Di luar tuh, Kalau yang dari berita media atau dari Pak Lurah waktu itu disampaikan itu dari kelompok Turki ya Pak ya. Pak polisi juga oh ada yang di situ kok. turut kijing itu ya, Iya istilahnya dari ya, kelompok Turki. Turut kicing itu. turut kijing ya untuk. Kurang tahu apa turut kicing apa tukang rusak kicing saya kurang tahu. Iya, iya. Gitu. Nah, Ya, artinya yang kalau melihat kenyataannya di lapangan setelah saya itu ke sana itu ya, itu memang eh, bentuk awalnya itu berupa gundukan dan ada nisan 2 begitu ya, itu yang saya ya, lihat ya, gitu. ya, ya, ya. Di-share dari orang setempat yang kebetulan ada foto sebelum makam itu dibongkar itu, jadi batunya udah banyak berlumut lah. Ya, Nah, ya, ya. kemudian setelah itu dibentuk baru itu dengan membongkar makam tadi, kemudian ada akar yang dipotong, akar kepuh yang dipotong, kemudian apa namanya, ada batu bata keraton yang besar-besar itu. Nah, itu diangkat. Nah, ternyata ketika pembongkaran tadi itu katanya ditemukan nisan yang tanda Purnomo Sidi itu gitu. Ini kalau dilihat dari picture di apa di makam itu ya, ini kan makamnya kan persis di bawah pohon nih ya. Kemudian ada gundukan Ya, di tengah, terus ada batu-batu kayak batu kali gitu ya. Ini makam aslinya seperti itu ya. Nah, aslinya seperti itu menurut penuturan masyarakat dan foto yang dikirim kepada kami dari masyarakat setempat itu. Nah, kemudian batu bata yang tadi ditemukan di dalam itu disusun sedemikian rupa, kemudian apa namanya, nisan yang tadinya itu ada 2 ya. itu diganti lagi dengan yang nisan tahun 1500 menurut keterangan Dr. Yasir itu sih, yang Pacang itu, yang Purnomo Sidi. Berarti ini Gitu. Nah, nisannya, maksudnya cungkupnya ini ada 2. Ini cungkup asli atau cungkup rekayasa ini, Mas? Kan ada dia. nisan bukan Oh, cukup. sorry, nisan. Nisan itu iya, kalau penuturan warga setempat pun asli gitu. Artinya kalau yang nisan Purnomo Sidi itu ada 2 versi. Yang versi yang saya tanya, yang pertama itu katanya yang satu itu beli karena untuk melengkapi ini. Tapi ada versi lain, kebanyakan yang versi lain ini bilang itu juga ditemukan di dalam gitu. Oh, jadi ada 2 versi ya? Jadi tapi yang asli 1 ada ya? 2 versi. Yang asli 1 yang, ya? Yang asli 1 itu pasti semuanya menyatakan asli kalau yang 1. Nah, itu yang ada gambar Purnomo Sidi itu. Nah, dari sekian informasi yang di-share di media online itu sebetulnya ini makam siapa? Kalau menurut Mas Yen dan ya yang ini kan ahli mengkaji ya, mengkaji itu menggunakan by data kan ini. Ini sebetulnya menurut jenengan ini aslinya berdasarkan data-data yang jenengan kumpulkan ini makam siapa nih? Nah, kita baru mengumpulkan datanya itu ya dari ini ketua RW setempat itu. Jadi itu 2 kali. Yang pertama itu kami dengan Mas Ato dengan Pak Yai Sarwoko itu ke sana. Itu kita wawancara dengan Pak RW. Itu dikatakan bahwa yang dimakamkan di situ adalah Kiai Kolojengking. Atau kemudian ada nama baru lagi Kiai Hembo Kalajengking gitu. Kiai Hembo Kalajengking. Nah, jadi baru sebatas mengumpulkan informasi itu. Kemudian di hari kedua juga sama, jadi tim kami yang lain juga ke sana mewawancari Pak RW gitu, tapi di rumahnya tidak di lokasi karena kita sudah cukup kok mendapatkan apa namanya gambar maupun tanda-tanda makam yang ada di sana gitu.